Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi relevan yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan informasi honorer. Nah, pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setiap melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik demi kepentingan negara ini. Bapak Ibu, saya pastikan bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, demikian juga dengan para Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Yang Kuasa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair, yang mana satu hal yang dinantikan oleh seluruh masyarakat, demikian dengan para honorer, P3K dan ASN, yaitu terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Di antara berbagai RUU yang masuk pada program legislasi nasional, salah satunya yang didengung-dengungkan oleh jutaan orang adalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semoga disahkan dalam waktu yang cepat. Informasi terkini Bapak Ibu yaitu telah bocor isi dari revisi Undang-Undang ASN tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Ternyata syaratnya ada. Apa kira-kira syaratnya? Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini notifikasinya tetap muncul di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Isi dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau isi revisi UU ASN yang dirapatkan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, ternyata salah satunya berisi tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, ternyata isinya salah satunya yaitu tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan tentang syarat pengangkatan honorer bisa menjadi PNS atau bisa menjadi pegawai negeri sipil. Dan hal ini telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang ada pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, kira-kira apa syarat ini Bapak Ibu? Inilah yang memang harus kita ketahui. Harus diketahui oleh honorer dan harus diketahui oleh seluruh elemen masyarakat terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Jadi pada pasal 131A disebutkan tentang isi dari syarat pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sebagaimana yang diuraikan berikut ini. Pertama, honorer yang telah bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang keluar hingga tanggal 15 Januari 2014. Jadi itu satu patokan Bapak ya, berdasarkan surat keputusan yang keluar hingga tanggal 15 Januari 2014. Artinya SK honorer minimal terbit per 15 Januari 2014. Syarat yang kedua, yaitu pengangkatan ini akan didasarkan dengan seleksi administrasi yang berupa verifikasi dan validasi data dari surat pengangkatan honorer tersebut. Tentunya Bapak Ibu honorer wajib ya menyimpan dokumen penting terkait dengan hal ini seperti SK pengangkatan dan SK perpanjangan. Tentunya Bapak Ibu karena memang kontrak atau honorer yang namanya saja ya pegawai tidak tetap, maka jelas setiap kali perpanjangan pekerjaan maka disertai dengan surat resmi yaitu SK pengangkatan atau perpanjangan kontrak. Berikutnya adalah pengangkatan ini memprioritaskan dari masa kerja paling lama. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu.
Karena memang wajar kalau para honorer yang sudah bekerja paling lama diutamakan, ya karena memang sudah banyak kontribusi serta jasanya pada negara ini. Dan yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, kemudian pelayanan publik. Seterusnya, pengangkatan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, kemudian gaji yang didapatkan selama ini, seterusnya ijazah pendidikan terakhir, serta tunjangan yang telah diperoleh sebelumnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa salah satu poin penegasannya untuk menyelamatkan honorer yaitu pendapatan yang selama ini sudah diterima tidak boleh berkurang. Kemudian pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Bila hal ini terjadi Bapak Ibu, maka ini adalah suatu sukacita bagi seluruh honorer setanah air Indonesia. Karena memang ini sudah lama dinantikan. Bila ada honorer yang tidak bersedia diangkat, maka harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, dengan poin ini berarti para honorer ini wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil atau ASN PNS. Jadi, itulah syarat pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sesuai dengan isi dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dituangkan dalam draft revisi Undang-Undang ASN oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akan tetapi, revisi Undang-Undang ASN tersebut baru dapat digunakan. Ingat Bapak Ibu, ini harus kita perhatikan ini. Baru bisa digunakan hingga telah disahkan oleh DPR RI nantinya. Doakan Bapak Ibu dan dukung terus program pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan penggodokan lebih matang mengenai isi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara supaya segera disahkan demi honorer, selamat dari penghapusan, dan demi jaminan-jaminan P3K serta perlindungannya, kemudian haknya, sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa P3K dan PNS itu tidak ada dikotomi lagi, artinya tidak ada perbedaan. Namanya satu payung yaitu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K sama-sama mendapatkan hak yang layak dari negara atau pemerintah. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disampaikan kepada publik ini merupakan rancangan yang paling mungkin disahkan, karena rapat tentang revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini telah berlangsung lama dan akan segera disahkan dalam waktu dekat. Doakan dan dukung pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI supaya hal ini bisa tercapai dan bisa menjadi realita. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga program pengangkatan honorer menjadi PNS bisa terwujud nyatakan. Terima kasih.